Wa bima taqarrara ulama anna fi katmil amali faidatul ikhlasi wan najati minar riya wa fi izharihi faidatul iqtida wa targhibun nas fil khairi. Jadi setelah membahas dengan pembahasan yang panjang, maka diketahuilah bahwa di dalam menyembunyikan amal itu ada faidah ikhlas dan selamat dari riya. Ya kalau kita mau selamat dari riya, dari awal udah beramal jangan mau dilihat sama orang lain. Cuman masalahnya nanti apa? Masalahnya nanti ya berhenti di situ. Jadi kalau kita sodakoh nih 100.000 misalkan, gak ada orang yang ikut, ya udah berhenti di sodakoh 100.000. Tapi selamat. Nah kalau kita misalkan sodakohnya itu 100.000 diumumin, itu nanti orang-orang ikut, itu kita bisa berlipat-lipat tuh, karena orang ikut kita. Tapi tidak selamat dari dia. Ya, jadi ada gitu, jadi ada resiko. Ya kalau mau untung besar, resikonya besar. Ya, bisnis kan begitu. Ya, kalau mau, kayak misalkan gini nih, mau apa? Mau sodakoh gitu ya, mau sodakoh. Sodakoh udah gak usah diumumin lah, lewat jalur belakang aja. Tiba-tiba transfer weh, Ustadz ujuk-ujuk ayo weh, 500.000, ujuk-ujuk. Atau bilang, karena kalau nggak bilang kan nggak tahu juga ini duit siapa. Nggak ada orang yang tahu. Itu selamat itu. Nggak ada apanya, nggak ada riaknya, nggak mau ketahuan orang. Tapi nggak ada apa? Nggak ada yang ikut. Tapi kalau di posting nanti, masa ini ngasih saya enggak, ya, ntar ngasih lagi ikut tuh ada iktida, ada ikut. Nah yang ikutnya ini nanti pahalanya ngalir sama orang yang ngelisting itu. Pas dilihat batur sakieu, orang sakieu, ada bangga, gugur semua pahalanya gitu. Jadi jadi di dalam izhar itu ya ada resikonya, ya rugi. Tapi kalau di dalam ikhfa, di dalam beramal sedikit itu ada selamat. Ya tinggal kamu pilih-pilih aja, kamu termasuk yang mana. Tinggal pilih-pilih. Cuman dari pembahasan yang lama ya intinya seperti itu kesimpulannya. Kemudian wa fi izharihi faidatul iqtida wa targhibun nas fil khair. Jadi jika ditampakkan kebaikan itu, dia ada memberi motivasi kepada manusia untuk mengerjakan kebaikan. Walakin fihi afatur riya, tapi di situ rentan termasuki penyakit riya. Wa qad athnallahu 'alal qismaini, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memuji kepada keduanya. Nah, ini pujian qadim kepada hadis. Yang tadi itu, ya. Allah memuji baik kepada orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi atau kepada orang yang beramal secara terang-terangan. Kita kan tahu kisahnya Abu Bakar tatkala beliau itu membawa semua harta diberikan kepada Rasulullah. Itu kalau sembunyi-sembunyi kita bakal tahu nggak? Nggak tahu lah. Berarti beliau itu mengerjakannya terang-terangan. Dan kita tahu Sidna Umar itu membawa setengah hartanya. Itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Kita tahu Siti Aisyah itu sodakohnya 100.000 dinar. Itu yang tercatat tuh. 1 dinarnya 5 juta. Kali 500.000 berapa? 500 miliar. 500 miliar tuh. Sodakohnya Siti Aisyah yang tercatat, berarti kan terang-terangan. Oh ria, nggak ria, mereka itu orang-orang yang selamat dari ria itu, ya. Nah, dua-duanya dipuji. Mana? Surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian itu menampakkan sedekah, maka betapa bagus dia itu. Menampakkan sedekah itu begitu bagus. Wa in tukhfuha, dan jika kalian itu menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kalian memberikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka dia itu lebih bagus bagi kalian. Lakinnahu maddahal asrara li salamatihi min tilkal afati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memuji al-asrar, orang-orang yang sembunyi-sembunyi, disalamatihi karena keselamatannya, min tilkal afati, dari penyakit al-azimati yang besar itu.
allati qalla man yaslamu minha yang mana sedikit sekali orang yang bisa selamat dari penyakit ria itu. Siapa yang bisa selamat? Ada, sedikit. Karena kemarin itu kan dikoh ya, sangat lembut sekali ria itu. Nah, wa qad yamdahul izharo dan Allah pun sudah memuji beramal secara terang-terangan. Fi ma yata'adzarul asraru fihi, di dalam perkara yang memang sembunyi-sembunyinya susah. Ada amal itu sembunyi-sembunyinya susah. Seperti apa? Kal ghazwi, seperti berperang. Masa berperang mau sembunyi-sembunyi? Kamu ikut perang ya? Enggak, nanti Rasul udah jauh gitu ya. Baru kita sembunyi-sembunyi. Ya gimana? Nanti nggak dapat provision. Ya, susah. Ada memang perkara itu, amal itu yang dia susah sembunyi. Kalian itu mau taklim sembunyi-sembunyi, nyumputnya di musola gitu ya. Sendiri. Nggak tahu Ustaz, itu kemana? Udah 3 tahun suka ke pensiun ngaji. Si orang di musola nyumput. Ya, itu susah emang, ada amal-amal yang susah. Wal haji, dan seperti haji susah. Ya ngomong sekloter kok, dianterin dulu ke pendopo. Ya gimana mau sembunyi-sembunyi. Nanti aja lah ketemu di Arab. Di Arab aja pakai cadar lagi. Nggak sah tuh. Ya. Pakai cadar, nggak bisa. Itu sembunyi-sembunyi susah. Wal jumu'ati wal jamaati, dan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya gimana sholat Jumat mau sembunyi-sembunyi itu? Ya nggak bisa. Sholat berjamaah sembunyi-sembunyi nggak bisa juga. Pakai akun fake. Fal izharu al mubadaratu ilaihi wa izharur rughbati fihi lit tahridi bi syarti alla yakuna fihi syaibatur riya. Maka di dalam menampakkan amal itu ada apa? Al mubadarah ilaih. Ada bersegera untuk mengerjakan amal dan menampakkan motivasi di dalam amal dan memprovokasi orang lain untuk berbuat amal yang sama. Tapi dengan syarat alla yakuna fihi syaibatur riya, jangan sampai ada penyakit riyanya. Walhasilu annahu mata khalusal amalu min tilka syawaib walam yakun fi izharihi idzaun li ahadin, maka kesimpulannya jika amal ini bersih dari penyakit-penyakit itu dan di dalam menampakkan amalnya itu tidak ada menyakiti orang lain, maka dia bagus. Ya mungkin jangan sampai menyakiti orang begitu. Sodakoh dikepretkeun kana sirahna. Nya najan gede sih duitna tapi ya lumayan. Aya jadi hatean begitu. Walhasilu annahu mata khalusal amalu min tilka syawaib wa lam yakun fi izharihi idza ahadin, maka dia bagus. Fa in kana fihi hamlun linnasi 'alal iqtida'i wa ta'assibihi. Tuh ngobrol. Fa in kana, maka lamun bukti fihi dina itu amal hamlun linnasi, ada apa? Memberi motivasi untuk manusia 'alal iqtida'i, supaya mengikuti wa ta'assibihi fi fi'lihi dzalika, di dalam perbuatannya itu apa? Al fi dzalikal khobar, di dalam kabarnya itu, wal mubadarah ilaihi, dan bersegera menuju amal itu, likaunihi minal ulama awisulaha, karena dia itu termasuk ulama atau orang soleh, alladzina tabadarul kafatu ilal iktida'i bihim, yang mana orang-orang awam biasanya itu cepat-cepat mengikuti para ulama. Fal izharu afdolu, maka menampakkan itu lebih bagus. Ya. Di annahu maqamul anbiya, karena para ulama itu makomnya makom para nabi. Ya biar diikutin. Ya dia ulama. Sodakoh kok sembunyi-sembunyi, nanti dikiranya pelit. Dikiranya pelit tuh. Atau dia itu orang soleh yang terkenal apa? Kesolehannya. Yang mana kalau dia berbuat baik, biasanya orang-orang cepat ngikut. Nah, itu maka menampakkannya itu lebih bagus daripada menyembunyikannya. Karena mereka itu maqamul anbiya, makomnya para nabi, wa warathuhum, dan pewarisnya para nabi. Nabi itu kalau beramal sembunyi-sembunyi apa terang-terangan?
Terang-terangan lah, jadi contoh. Ya kalau Rasul itu amalannya sembunyi-sembunyi, mana ada sampai kita sekarang tahu sifat sholatnya Rasul. Nah Rasulullah itu kan begitu. Saya ini orang yang paling bagus, yang paling baik, wala fakhra begitu. Terang-terangan saja. Ya karena makomnya makom alim. Wala yakhsuna illa bil akmal, dan tidak memperhatikan kecuali dengan yang lebih, yang paling sempurna. Wali an naf'ahu muta'addin, dan manfaatnya itu muta'addin. Jadi manfaat dari beramal terang-terangan itu dia tembus kepada orang lain. Ada faidah memberi motivasi. Fal izharu afdalu, maka menampakkan itu lebih afdol. Ya udah tadi itu ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi taklil, kenapa menampakkan itu lebih bagus bagi orang-orang soleh dan para ulama. Juga memang ada hadis Rasulnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man ya'malu biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membiasakan satu kebiasaan yang bagus, satu kebiasaan yang baik, maka baginya lah pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan karena mengikuti dia. Ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Terus-terusan seperti itu. Nanti kita mati, orang lain ngikut. Orang lain yang ikut kita mati, yang ngikutin lagi, ngikut lagi. Itu terus kita udah mati, pahala banyak nam. Makanya orang mukmin yang benar-benar mukmin, tatkala dia wafat dalam keadaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu agak susah masuk neraka. Kenapa? Karena rata-rata dosanya berhenti. Tapi kalau dia punya kebaikan yang diikuti orang lain, itu pahalanya terus nambah. Hanya jaga keimanan itu yang bagus. Jaga yang bagus. Wali anna naf'ahu, mana tadi? Wa in ikhtalla syartun min dzalika fal israru afdalu. Jika salah satu syarat dari yang disebutkan tadi itu kosong, maka menyembunyikan amal itu dia lebih baik, lebih bagus. Wa ala hadza tafsil yuhmalu itlaqu man atlaqu afdaliyatal israr. Dan atas perincian inilah difahami itlaknya orang yang mengitlakkan bahwa beramal sembunyi-sembunyi itu dia lebih utama. Jadi kalau ada orang lebih bagus beramal sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan, itu dikoyin sama yang tadi. Ya kalau dia itu bukan ulama, ya kalau dia itu bukan orang soleh, ya kalau dia itu tidak ada keinginan untuk menjadikan orang lain mengikuti dirinya begitu. Kalau dia selamat dari ria, iya. Kalau dia tidak selamat dari ria, iya. Sembunyi-sembunyi lebih baik, lebih bagus. Kemudian, na'am martabatul izharil fadil mazillatu qadamin lil ibad lil ubadi wal ulama. Memang martabat menampakkan ini, ya, yang mana ini utama, dia itu tempat tergelincirnya hamba-hamba yang soleh dan tempat tergelincirnya para ulama. Memang susah. Kalau makomnya makom menampakkan. Jadi jangankan kita orang awam, para ulama pun yang selamat tatkala menampakkan amal, selamat dari riya itu sedikit. Banyak yang tersoledat begitu. Ya, yang tersoledatnya banyak. Makomnya ubad, orang-orang yang abid, makomnya ulama selamat dari riya ini sedikit. Jadi ingat-ingat lagi, coba pikir-pikir lagi, ulang-ulang lagi tuh kalau mau menampakkan itu. Fa innahum yatashabbahuna bil aqwiya'i fil izhari wala taqwa qulubihim alal ikhlasi fatahbutu ujuruhum birriya. Banyak ulama-ulama zaman sekarang itu mereka mengikuti orang-orang yang kuat-kuat, mengikuti wali-wali di dalam amal yang ditampakkan, tapi ketakwaannya tidak diikuti di dalam kolbu. Oh jadi saya ikut siapa? Ikut ulama ini. Ulama ini kan kalau beramal dia terang-terangan. Imam Asy-Syafi'i itu kalau sudah pulang dakwah bawa unta banyak. Beliau itu kan buka dulu kemah di luar Mekah itu. Membagi-bagikan semua. Kisahnya sampai sama kita tuh, Imam Syafi'i suka membagi-bagikan barang bawaannya. Itu sampai kepada kita masyhur. Berarti Imam Syafi'i ini melaksanakannya terang-terangan atau terang-terangan. Nah kalau misalkan kita pengen jadi Imam Syafi'i, kayak ustaz di amplop langsung dibagikan.
Itu kan kayak gitu kan. Ya, sebelum pulang ke rumah udah dibagiin. Gitu. Nanti datang ke rumah dimarahin sama istrinya. Sama istrinya, mana duit? Geus dibagikeun karana saja geus manteu. Jadi dibawa apa? Seperti itu. Kita ikut Imam Syafi'i, itu kan pahalanya dapat ke Imam Syafi'i itu. Dan kita pun secara terang-terangan sama kayak Imam Syafi'i. Nih Imam Syafi'i selamat, kamu belum tentu. Ya. Imam Syafi'i selamat, kita belum tentu selamat. Karena yang diikuti sama kita itu perbuatannya, keadaan hatinya tidak diikuti. Wattafattun lidzalika ghamidun, dan mencermati ria itu sulit. Ghamid. Jadi harus memicing-micingkan mata sampai benar-benar ada apakah di saya ini ada ria atau tidak, ada ria atau tidak. Itu susah. Tafattunnya itu wa alamatul haqqi fihi anna man qama bihi ma'a ilmihi min nafsihi anna ghairahu law qama bihi mithluhu min aqarinihi lam yata'assar bihi kana mukhlisan. Salah satu alamatnya nanti begini. Kalau kamu senang melaksanakan amalan secara terang-terangan, ya, secara terang kamu senang. Nanti ada orang sama kayak kamu bikin amal terangan. Imma sama persis atau lebih bagus, kamu gak bakal sakit hati. Berarti kamu ikhlas. Tuh, ya ini mau wakaf. Kasih 300.000 ditulis pangluhurna. Nomor 1. Di bawah ada yang nyusul 700.000. Kebanting. Kita malah sakit hati. Lah kamu belum ikhlas berarti. Kamu enggak ikhlas. Ambil lagi, bisa terjadi. Ria. Belum ikhlas itu, ya. Kalau ada sakit di dalam hati itu, enggak ikhlas berarti. Tapi kalau misalkan senang, alhamdulillah. Ya. Insya Allah ikhlas itu. Kalau hati jadi apa? Jadi lega. Ya. Jadi bahagia. Begitu. Ya. Kemarin saya itu butuh duit. Adalah ngobrol sama orang. Gak dikasih duit saya, dikasih ATM suruh pakai. Dikasih ATM suruh pakai. Orang sampai kayak gitu. Dari HT atau bunga? Bunga, bagus. Ya harus apa? Harus bahagia gitu. Bahagia saja. Lam yata'athar. Jadi gak jadi apa? Gak jadi ada sakit hati, enggak. Lam yata'athar. Gak ada ke hati itu jadi, kok begini ya? Saya ini kan muqtadin, yang diikuti. Ini udah apa? Pada mentok di atas nih, malah ada yang nyusul. Jadi diri sakit hati. Siap dikencang. Kalau enggak kayak gitu berarti dia mukhlis. Ya, kalau enggak ada apa? Kalau enggak ada sakit hatinya, mukhlis. Sama. Ustadz begitu juga. Ustadz ngajar. Ada orang lain ngajar, sakit hati, berarti ngajarnya gak ikhlas. Ya kan masa ngajar sembunyi-sembunyi, privat. Privat itu banyak madorot. Mau di privat daran. Wa in lam ya'lam min nafsihi dzalika kana muraiyan. Jika dia tidak tahu dari dirinya hal seperti itu, maka dia murai, dia orang yang riya. Idlaula mulahazata nazarihi lil khalqi lamma athara nafsahu ala ghairihi. Karena jika dia itu apa? Tidak melihat dirinya lil khalqi bagi makhluk, kepada makhluk, lamma athara nafsahu ala ghairihi, maka dia tidak akan melihat dirinya itu lebih pantas melaksanakan hal itu daripada selainnya. Intinya dari ngajar apa? Intinya dari ngajar itu ilmu sampai. Mau kamu yang ngajar, mau orang lain yang ngajar, gak ada urusan. Intinya kan ilmu sampai. Lah kok ini sekarang udah lama ngajar di lembur, udah 10 tahun, 20 tahun, gak punya pondok, gak punya pesantren. Tiba-tiba ada orang punya modal gede bikin pesantren. Yang diajarinya sama. Terus kita merasa sakit hati, berarti itu tidak ikhlas. Berarti kamu ingin bagian di situ. Mau apa kamu itu? Kan intinya sama. Yang disampaikan sama, ilmunya sama. Kamu selama 10 tahun ini ngajiin apa? Ngajiin nahwu, ngajiin sorof, ngajiin tauhid. Yang diajiin sama pesantren ini apa? Sama, nahwu, sorof, tauhid sama. Terus kenapa harus sakit hati? Gitu. Gak usah harus sakit hati. Kalau ada sakit hati berarti itu
Ria. Idlaula mulahazatan nazarihi lil khalqi lama athara nafsahu ala ghairihi falyahdharil abdu khad'an nafsi fa innaha khudu'. Maka hati-hatilah hamba itu menipu dirinya sendiri. Karena si diri itu dia tukang tipu. Jadi diri kita itu suka menipu diri sendiri. Nah ini kan kalau enak ya. Kalau kita itu bangun tidur urusan kita itu cuma diri kita aja itu enak. Ini mau bangun tidur langsung lihat TikTok yang lihat berapa orang ya. Itu lihat berapa orang. Itu repot itu. Ya, ngecekin orang terus. Ini ngomong apa, ada yang sesat apa enggak. Itu repot. Diri sendiri tidak terlihat. Ya. Jadi memang si diri itu nafsu tuh kayak gitu. Apa ya susah kita itu mau ngobrolin diri sendiri itu. Jadi dalam satu sisi kita ini alim, orang berilmu. Kita harus melihat mana yang sesat, mana yang tidak. Mana perkataan yang membahayakan, mana yang tidak. Itu harus dilihat. Tapi di sisi lain kita pun banyak kurang. Jadi lihat orang lain, diri sendiri nggak kelihatan. Mementingkan diri sendiri, umat nggak kelihatan. Nah si nafsu itu, si diri itu dia khudhu', dia suka menipu. Ulama itu makomnya makom syuhur, makom masyhur. Ulama mah nggak boleh nggak masyhur, harus masyhur. Maka tatkala ulama ini dia tidak memasyhurkan diri, berarti dia telah menyembunyikan ilmu. Berarti tertipu dirinya, saya mau ikhlas nggak mau memasyhurkan diri, dia tertipu. Nanti sama aja, dirinya belum selesai, udah ngurus orang, itu pun tertipu juga. Makanya falyahdharin nafs. Seorang hamba itu hati-hatilah, karena yang namanya diri itu dia tukang tipu. Dan diri itu paling seneng bukan nipu orang tapi nipu diri sendiri. Itu paling seneng tuh. Nah, wasyaitonu utorsidun. Dan syaiton itu dia ibarat orang yang senantiasa senantiasa memburu. Jadi dia diam aja ngeliatin kita. Kita itu lengahnya kapan? Kita tuh lengahnya kapan? Nggak doho, nungguin gitu. Kitanya udah bener, ya namanya hati kan. Kadang-kadang itu malawung gitu. Ya, kadang-kadang itu nggak fokus kita sama nanti syaitan masuk. Udah mah hati itu dia suka menipu diri sendiri, si syaitan nggak mau diam. Dia senantiasa memburu. Wa hubbul jahi 'alal qalbi ghalibun. Dan suka dipuji itu biasanya kena ke kolbu. Memang hati mah senang dipuji. Kalau udah dipuji, naik hati itu. Emang senangnya gitu. Kalau nggak dipuji itu gak enak. Saya tuh kalau lagi lihat-lihat komentar, kalau yang muji-muji saya ecengin. Ya yang ngehina mah ngapain lah. Mereka komentar. Orang ini yang mujinya aja ditanggepin. Yang ngehina ada tanggepin. Ya saya balas, ngapain nanggepin orang yang ngehina ya? Cuma yang muji aja enak ke hati itu. Tuh, emang kayak gitu. Hati itu walib, senang dipuji. Ya. Senang dipuji hati itu walib. Tatkala hati senang dipuji, dia candu karena yang namanya kan kita itu yang dicari kan kesenangan. Tatkala dipuji itu ada kesenangan, berarti kita cari-cari pujian. Nah tatkala kita beramal terus dipuji, senang, jangan-jangan kita itu beramal karena ingin kesenangan itu. Jadi kalau ada ditanya nih orang, kamu kenapa beramal? Enggak tahu, saya itu kalau beramal tuh senang aja. Itu udah ria itu. Itu udah ria. Saya ini kalau beramal senang aja hati, itu ria sudah. Karena dia mencari apa? Kesenangan. Ya, kalau ditanya kamu itu beramal untuk apa? Ya karena ada perintah. Aja dulu, kecuali kalau kesenangan itu dia melihat perintah. Saya senang aja sama Allah dikasih sesuatu. Sama saya bisa ditasarufkan kepada perkara yang akan menyelamatkan saya. Maka saya senang. Nah itu beda lagi. Jadi ahwalnya itu di mana? Apa dari dipujinya atau dari sesuatu yang lain? Makanya dikoh. Tatkala ada ahwal di dalam hati itu, kita harus cek ini sumber ahwalnya dari mana. Falamma waqallama taslamul a'malu
az-zahiratu 'anil afati wal akhtar. Dan sedikit sekali amal zahir itu yang selamat dari penyakit dan khawatir. Wassalamatu al-ikhfa'u. Maka yang lebih selamat itu apa? Bersembunyi. Sembunyikan. Itu lebih selamat. Apalagi bagi orang-orang yang baru pertama belajar. Belajar dulu ikhfa 5 tahun, 6 tahun begitu. Ya, menyembunyikan apa? Amal itu. Pelan-pelan begitu. Nanti naikin sedikit. Agak pengumuman nanti lewat toa begitu. Atau bikin flyer ya. Bikin flyer. Wa minal izhar at-tahaddusu bil amal ba'da faraghihi. Termasuk menampakkan amal itu apa? Membicarakan amal setelah selesai. Udah selesai nih. Waktu beramalnya gak ada yang tahu. Waktu udah selesai itu diomong-omong sama orang. Ya, nyeletuk. Hamba Allah. Sedekah hamba Allah 750.000. Aduh, batuk aja. Hamba Allah. Aduh. Malah ada asyaddu khatran. Malah perbuatan ini dia lebih banget lagi khawatirnya. Min jihati annahu qad yajri 'alal lisani ziyadatun aw mubalaghatun walin nafsil ladzatun fi izhari da'awa. Kenapa? Karena kalau diomong-omong beda kan ya. Nih apa? Misalkan ya sedekah dengan terang-terangan sama dengan diucapkan. Itu mana yang lebih khawatir? Diucapkan atau terang-terangan tuh? Diucapkan lebih khawatir. Kenapa? Yang namanya lisan tidak bertulang. Lidah tidak bertulang. Ini nanti ini amalnya apa, diomonginnya apa? Ya, itu suka berlebihan. Ya, saya mah kemarin ada tetangga datang ke rumah, butuh uang. Saya kasih. Padahal itu udah 4 kali. Jadi yang 4 kalinya ke bawah. Padahal kalau dia ditampakkan aja cuma sekali taunya orang itu. Ya. Yang ketiga gak bakalan ketahuan kalau ditampakkan itu. Tapi kalau udah diomongin, yang ketiganya ke bawah, yang tiganya ke bawah, ke belakang itu. Kalau udah diomongin, udah gitu yang ketiga, emaknya juga dulu gitu. Jadi emaknya ke bawah juga. Emaknya ke bawah. Jadi kemana-mana, wah ayeuna mah geus rada hoream nginjemkeun duit teh. Nah, sok babeja ka batur jadi datang deui ka urang. Wah, diomongkeun, lidah teh tidak bertulang. Jadi daripada diomong-omong mending terang-terangan sekalian begitu. Karena terang-terangan itu berarti di situ. Ziyadah mubalagho. Kamari mah ustaz datang ke bari ceurik. Padahal ceurik teh sukuna kacatrok. Aduh, punten. Padahal sukuna kacatrok. Ya namanya apa lisan. Dia tidak bertulang. Walin nafsil ladzatun fi izhari da'wa. Jeung tatkala kita itu membicarakan kebaikan-kebaikan kita, tambah-tambah ada kenikmatan di dalam hati itu. Saya ini begini dan begitu, begini dan begitu. Enak, nikmat. Wa awanu min jihati an-riya bihi la yuhbitu ma madha khalisan. Tapi jika dari segi amal yang sudah ikhlas, ini sudah ikhlas. Ini tidak, kan kemarin kan gitu kan. Ini kalau misalkan dia riya ba'dal amal, ini tidak merusak yang setelahnya. Jadi kalau misalkan dia itu menampakkan amalnya, dia bisa riya waktu beramal, maka tidak ada pahala. Tapi jika dia waktu beramal dia itu ikhlas, kemudian setelah itu dia berkata-kata, itu kan rentan bohong, rentan diobrolin yang sebelumnya kan. Rentan menyakiti hati orang yang ditolongnya. Nah ini gak bakalan merusak amalnya, tapi dia ada dosa. Jadi amalnya tetap ada. Tapi ada dosa. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Enggak.
Hmm. 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 Nah kalau yang pertama itu kita kan nitip lah gitu ya. Ini tolong gitu. Atau jadi tulisin. Pas tulisin ya gini kan. Kalau itu sih, kalau itu sih nggak merusak insya Allah. Karena amalnya sudah selesai. Karena amalnya sudah selesai. Ya cuman itu indikasi aja, berarti masih ada begitu. Berarti masih ada. Cuman kalau secara amal kan amal yang pertama juga nggak tahu ditulisin, nggak tahu apa kan. Ya orang nggak tahu bakal disebut, nggak tahu bakal di-mention. Ini pasti di-mention. Ya kan? Terima kasih hatur nuhun, hatur ka al alim allama al bahrul fahama. Asyikh. Ya, wah disebut-sebut gitu. Kita kan jadi seneng ya. Ya coba kalau denger kayak gitu hati seneng. Bisa gak kita nolak itu? Datang senengnya hati. Gak bisa nolak, emang datang sendiri. Cuman kan jadi indikator, oh berarti masih ada. Atau enggaknya masih seneng dipuji gitu. Karena kalau udah gak seneng dipuji, ada orang tuh begini. Dia itu dihina sakit hati, dipuji seneng ada. Ada dihina udah gak sakit hati, kebal sih eta mah. Tapi dipuji masih seneng ada. Ya, ada tuh udah kebal dua-duanya, dipuji yang enggak gimana. Jadi dia penyakit hati yang lain begitu. Insya Allah bukan riya karena waktu mengamalkan itu nggak ada sama sekali. Cuma itu bisa jadi indikasi. Makanya tadi susah gomid. Harus pakai dokter ini mah gitu. Harus pakai dokter. Jadi nanti larinya ke sini begini, larinya ke sana begitu gitu. Jadi agak susah itu. Teteh kenal kulit banget baru. Ya nggak tahu juga. Jadi makanya susah ini mah. Ya cuman kayaknya kalau misalkan cuek-cuek aja itu lebih selamat gitu. Lebih selamat. Nah agak lebih selamat. Kalau yang kedua tadi kalau misalkan tadi gimana? Misalkan 90 gitu. Oh. Jadi ke bawahnya nanti 80, 70. Ya ikut juga. Ikut juga. Masih. Jadi nanti misalkan di total semuanya itu kan 90, 80, 70, 60. Misalkan jumlah berapa? 350. Nah itu 350 ribu itu buat yang pertama itu dapat. Dapat yang pertama itu. Kena itu yang pertama. Nanti kalau misalkan yang ketiga bukan ngikutin yang pertama tapi ngikutin yang kedua. Yang keduanya dapat itu. Jadi nanti dia ngikut siapa? Begitu. Makanya yang muqtadin itu, yang diikuti itu dia utama kalau berbuat amal secara terang. Karena ada orang itu cuek juga, baik sih eta mah biasa gitu. Ada kayak gitu. Ya, ada kayak gitu. Baik sih eta mah biasa yang ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia muqtadin, dia orang yang diikuti, ya itu nanti pahalanya ikut semua. Allahu a'lam. Terusan. Sami-sami. Ya. Dan tutupku hamdalahnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.